Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai topik transaksi, concurrency control, dan recovery. Topik ini akan digunakan untuk 3 pertemuan. Jadi pada pertemuan ini kita akan khusus membahas mengenai transaction dan schedule problem, dan log-based concurrency control. Untuk pertemuan berikutnya akan dibahas tentang straight to page locking, deadlock, pencegahan deadlock, B+3 concurrency control. Dan pertemuan sekali lagi akan membahas mengenai recovery protocol. Kita mulai dari transaction dan schedule. Sebuah transaksi atau transaction dilihat oleh DBMS sebagai sebuah rangkaian daftar atau tindakan. Ya, tindakan di sini maksudnya meliputi baca dan juga tulis atau edit. Ya. Selain baca dan tulis, tiap transaksi juga harus menentukan apakah dia commit ataupun abort. Sedangkan schedule adalah daftar dari tindakan baca, tulis, commit atau abort. Ya. Di mana urutan dari dua tindakan transaksi yang muncul dalam schedule pasti sama seperti urutan di mana kemunculannya dalam transaksi. Oke. Kemudian ada lagi istilah serializable schedule yang artinya eksekusi transaksi dilakukan secara serial dalam urutan yang berbeda. Misalnya di gambar kanan ini ada transaksi pertama simbolnya T1 dan transaksi 2 T2. Transaksi 1 ini melakukan baca dan tulis ya terhadap tabel A misalnya. Transaksi yang kedua juga lakukan baca dan tulis. Baca di sini seperti dalam SQL Server itu kita lakukan namanya select ya, ataupun seperti ketika Anda mengakses ATM, Anda mengecek saldo Anda atau melihat histori transaksi itu juga melakukan tindakan baca ya. Sedangkan tulis ini contohnya adalah jika Anda mengakses ATM dan Anda melakukan penarikan tunai. Nah, itu berarti terjadi tulis, perubahan pada database yaitu pada data rekening Anda dan histori transaksi Anda. Oke. Kemudian di sini transaksi pertama melakukan lagi read write dan di transaksi 2 read dan write dan terakhir itu melakukan commit ya. Oke, untuk menggambarkan semua konflik potensial yang bisa terjadi di dalam schedule, kita bisa menggambarkannya dengan menggunakan precedence graph. Jadi cara menghasilkan precedence graph adalah kita buat dulu suatu node pada graf untuk tiap transaksi. Jika T1 mendahului T2, maka kita buat panah dari T1 ke T2. Contohnya di sini ada suatu rangkaian transaksi ya, ada T1 sampai T3. T1 melakukan read, T2 melakukan write ya. Nah, berarti T1 ini mendahului T2 dalam hal ini. Maka kita buat panah dari T1 ke T2. Kemudian T1 mau melakukan write. Nah, di sini berarti T2 tindakan ini mendahului tindakan yang ini. Nah, sehingga di grafnya kita buat panah dari T2 menuju T1. T3 mau melakukan write terhadap A. Ini berarti ada tindakan yang mendahului T3, yaitu T1 dan juga T2. Maka kita lakukan panah dari T1 ke T3. Demikianlah cara menggambarkan precedence graph. Berikutnya kita akan membahas mengenai schedule problem. Jadi terdapat dua pelindungan konsistensi, yakni committed transaction dapat bekerja pada database konsisten dan meninggalkannya dalam keadaan tidak konsisten. Dua tindakan pada objek data yang sama akan berkonflik jika minimal salah satu tindakannya adalah write. Oke.
Jadi ada 3 masalah yang terjadi jika kita melakukan 2 transaksi secara sekaligus, ataupun ada 2 orang sedang mengakses data yang sama. Hal ini sering terjadi misalnya pada online shop ya, atau pada marketplace, ketika ada 2 orang hendak membeli barang yang sama dan barang itu hanya sisa 1 ya. Ataupun bisa juga misalnya kita melakukan pembelian tiket pesawat melalui website ya. Jadi bisa saja sisa kursinya itu terbatas dan banyak orang mengakses untuk membeli kursi tersebut. Nah, di sini ada 3 masalah umum pada schedule problem. Yang pertama adalah loss update problem, dan yang kedua uncommit update problem, yang 3 inconsistency analysis problem. Oke, kita mulai dari loss update problem. Pada gambar yang di kanan ini ya, ini pola yang terjadi pada loss update problem ya. Polanya adalah pada awalnya dua-dua melakukan baca ya. Kemudian dua-duanya juga ingin melakukan write dan akhirnya dilakukan commit. Kita akan melihat sebuah contoh ya. Misalnya waktu di sini waktu menunjukkan misalnya menit pertama ya, menit pertama, menit kedua, ketiga dan seterusnya. Pada menit pertama, orang yang pertama ini membaca saldo A, ditemukan saldonya 1 juta. Orang kedua juga baca saldo A, sama-sama membaca hasilnya 1 juta. Nah, ketika ada 2 transaksi hanya melakukan baca, maka tidak ada masalah, karena kalau dibaca pun oleh banyak orang, datanya tidak akan berubah. Nah, yang terjadi masalah adalah ketika orang pertama hendak mengurangi saldonya ya. Saldo dari 1 juta jadi dikurangi 50.000. Nah, ketika dia commit ini kan 990.000. Nah, di posisi orang kedua, ketika dia membaca saldo A masih 1 juta. Jadi update pada di sini 990.000-nya ini tidak terupdate sama dia. Dia tambahkanlah 1 juta itu ditambah 100.000. Nah, hasil yang diharapkan oleh orang kedua ini adalah 1,1 juta ya. Sedangkan kalau secara real kita hitung wajarnya itu adalah 1.050.000. Nah, inilah yang disebut loss update problem ya, masalah yang terjadi pada transaksi yang bersamaan jika tidak dilakukan konkurensi kontrol protokol. Oke. Nah, ini masalah yang kedua. Masalah kedua ini dinamakan uncommit update problem ya. Jadi masalah kedua ini dia polanya adalah orang pertama baca dan tulis dulu, orang kedua juga baca tulis, dan orang pertama pada akhirnya melakukan abort ya, membatalkan. Jadi ciri khas dari problem ini adalah adanya abort ya. Oke. Nah, ini kita berikan suatu ilustrasi. Orang pertama ini baca saldo A ya. Dia dapat 1 juta. Kemudian saldonya ditambah 1 juta lagi. Hasilnya adalah 2 juta. Kemudian orang kedua ini membaca saldo A, dapat 2 juta. Dia tambahkan 10% ya. Jadi 2,2 juta. Rupanya orang pertama ini lakukan abort, membatalkan yang dia lakukan tadi. Nah, karena abort di sini muncullah problem. Nilai ini jadi tidak jelas harus dibuat berapa. Karena kalau abort kan berarti si saldonya kembali ke jadi 1 juta. 1 juta 10%-nya adalah 100.000. Jadi entahkah ini yang benar adalah 1,1 atau bagaimana. Itulah yang disebut uncommit update problem. Itu masalah kedua yang sering muncul jika tidak ada konkurensi kontrol protokol. Kita beralih ke masalah yang ketiga, inconsistency analysis problem. Di sini polanya adalah orang pertama ini baca ya, kemudian dia melakukan penjumlahan get sum, baca lagi tabel lain get sum. Nah, orang kedua juga melakukan baca tulis ya, baca tulis saja. Orang pertama lakukan lagi get sum ya. Jadi ciri khasnya ini ada get sum ya. Ada penjumlahan di dalamnya. Contohnya ini ada 3 data,
A 40, B 50, C 30 ya. Tuh, contoh ini ada 2 slide-nya ya. Berlanjut. Kita lihat dulu di menit pertama ini dilakukan baca A dapat 40. Disimpanlah 40 ke total. Kemudian baca B 50. 50 disimpan lagi ke total. Berarti 50 tambah 40 jadi 90. Orang kedua baca C 30. C-nya dikurangi 10 jadi 20. Oke, kemudian orang kedua ini baca A. Dibaca dapat nilai 40. Ya. A-nya dia tambah 10. Sekarang nilai A bagi orang kedua ini bernilai 50. Nah, orang pertama lakukan lagi read C. Read C dapat 20. Karena di sini terakhir kan diupdate jadi 20. Total ditambahkan lagi dengan C di 110. Nah, di sini menimbulkan kebingungan. Apakah yang benar itu adalah 110 atau 120? Karena nilai A itu berubah di tengah. Awalnya 40 ya. Di sini diganti A-nya jadi 60 ya. Ini yang disebut inkonsistensi analisis problem. Itulah problem-problem yang ada jika tidak dilakukan konkurensi kontrol protokol. Ya, kita lihat apa yang disebut dengan log-based konkurensi kontrol. Log itu adalah objek pembukuan kecil ya, yang dihubungkan dengan objek database. Logging protokol adalah kumpulan aturan yang diikuti tiap transaksi untuk memastikan ya, meskipun transaksinya mungkin interleave artinya selang-seling, efeknya itu adalah sama seperti dengan mengeksekusi semua transaksi dengan berurutan ya, serial. Jadi di DBMS ada yang disebut dengan log manager ya. Log manager ini adalah suatu software yang terhubung ke DBMS ini. Jadi seperti di Windows itu kan ada task manager ya. Jadi log manager ini bukan orang, melainkan bagian dari aplikasi. Jadi log manager ini tugasnya adalah mengatur table log, yaitu hash table dengan menggunakan identifier objek data sebagai key. DBMS juga mengatur entry deskriptif ya, untuk tiap transaksi dalam tabel transaksi. Entry berisi pointer ke daftar log yang disimpan oleh transaksi tersebut. Jadi daftar ini akan diperiksa sebelum meminta log untuk memastikan transaksi ini nggak meminta log yang sama sebanyak 2 kali. Entry log table untuk database ya bisa dapat berupa halaman record ya, tergantung pada DBMS-nya. Jadi entry log table ini berisi informasi ada berapa jumlah transaksi yang sedang menggunakan kunci pada database itu. Jadi dapat lebih dari satu transaksi yang menggunakan kunci jika database tersebut dikunci dalam mode shared. Jika dikunci pada mode shared ini, maka penggunaan kuncinya disebut kunci shared log atau exclusive log ya. Exclusive log ini adalah kunci yang digunakan untuk melakukan edit. Oke, itulah log based concurrency control.